Ketika kakeknya udah mulai tenang, matanya melotot. Seketika itu kakeknya menyampaikan dalam bahasa Batak. Unang buan tambing nih. Which is yang artinya, jangan bawa tanduk itu. Nah, disitulah keluarga mulai nyari. Mana ini tanduknya? Tanduk apa? Segala macam. Which is yang tahu cuman Adi sama opungnya. Iya. Dipancarluaskan dari Perumda Blok ML nomor 5. Selamat datang di Jenggotan Jeng Ratu Golek Setan. Jeng Ratu Golek Setan. Dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Sampai apal sebelum Oke. Jadi mari berbagi cerita. Ini sudah ada cerita yang dikirimkan oleh salah satu teman kita di alamat email kami di hello@akadkreatifcorp.asia. Saya tadi udah baca dikit tapi nggak baca detailnya. Jadi silakan untuk Mama TK Bob di-share cerita apa yang akan Anda bawakan pada episode kali ini. Jadi begini. Enggak, belum. Tenang. Ini kebetulan cerita ini dikirimkan ke email tadi atas nama Cinta. Ini kru sama tim kreatif ini cinta-cintaan mulu loh. Ini ceritanya misteri, Bro. Bukan cinta. Kalau cintamu horor aku gak ngurus. Oke, makasih. Oke, lanjut. Oke, jadi dikirim oleh. Wah, ini dia nggak mau ini sih. Mengutarakan identitasnya. Bla 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 @gmail.com. Nggak boleh nyebutin katanya. Nggak apa-apa sih. Mas tolong nanti nama tokoh utamanya diganti, oke? Disamarkan saja. Oke. Ya. Kita samarkan jadi siapa nih? Kita samarkan jadi, jangan ketawa, jangan ketawa. Ini saya lagi konsentrasi mencermati cerita malah ketawa. Nggak apa-apa. Ya namanya syuting kan kita. Iya. Syuting ini. Apa. Oh, ya sudah. Berarti kita ganti aja. Kita ganti. Teman-teman, ini minta tolong ya. Tolong pada waktu syuting jangan membahas cinta. Tolong ya. Udin tolong jangan bahas cinta. Tolong. Biasa. Maklum. Kasihan Adam loh, tuna asmara. Nah, berarti katanya request dari tim kreatif ini karena ndak mau disebutkan kan. Ya nggak bisa mengungkapkan ya, ini dikirim sama perasaan@gmail.com. Anggap aja begitu ya. Iya, nggak bisa dari perasaan. Ya perasaannya siapa nggak tahu saya. Namanya diganti. Oke. Kebetulan nih cerita ini datang cukup jauh ya. Oh, di mana tuh? Dari Palembang. 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 Pempek ya? Pak Lek Bambang. Bukan dong. Palembang dong. Ya sudah, sebut saja namanya Adi. Ya sudah, ini dikisahkan namanya. Nama saya Adi. Usia 22 tahun, saya tinggal di Palembang, Mas. Oke. Gitu. Nah, kejadian ini kebetulan terjadi di rumah nenek. Oke. Nah, kita mulai ceritanya dari sini. Sebentar lagi saya ceritakan, Mas. Dia kayak gitu. Iya. Nah, singkat cerita. Dia sambil mengingat-ingat katanya di sekitar tahun 97. Wah, belum lahir saya itu. Wah. 97 ya. Belum lahir, anakmu belum lahir gitu. Yang enak kamu. Nah, kebetulan namanya Adi. Dia berasal dari Tapanuli Utara. Adi bla 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 namanya gitu.
nggak tahu. Ada marganya sih namanya Panjang, cuman dia nggak mau Oke. nyebutin. Dia tinggal di Tapanuli Utara. Kebetulan dia dan keluarganya itu tinggal di Palembang Oke. bersama bapak, ibu, dan beberapa anggota keluarga yang lain itu untuk merantau di Palembang. Palembang, oke. Kebetulan sebagian itu dari mereka ini kan merantau. Oke. Tujuannya ya pastilah ngubah nasib agar kehidupan menjadi lebih baik. Akhirnya bapak ibunya, omnya, apa itu pada pindah ke Palembang. Oke. Nah, namun kakek sama neneknya ini masih tetap tinggal di Tapanuli. Ya, oke. Ya. Pada suatu hari di kejadian hari itu Adi dan juga keluarganya yang tinggal di Palembang itu dikabari oleh keluarga dari Tapanuli Utara mengabarkan kalau neneknya meninggal. Oke. Oke, singkat cerita mengharuskan Adi dan juga seluruh keluarga besar yang ada yang merantau di Palembang memutuskan rombongan untuk pulang ke Biasanya Tapanuli. begitu, Iya. melakukan upacara itu ya, pemakaman. Biasanya tempat Tapanuli gitu tuh. Ya, sambil nyalain rokok. Sambil ngerokok dulu. Kebetulan nggak nyponsori rokok, nggak saya sebutkan. Tapi Oke. enak rokoknya enak. Nah, kebetulan di Tapanuli Utara sebelum ada adat upacara pemakaman itu kan biasanya jenazah itu disemayamkan sambari menunggu handai tolan yang pada merantau Oke. jauh. Kebetulan keluarga besarnya pada merantau. Nah, salah satunya Adi yang tadi merantau di Palembang dan juga beberapa saudara dari ayahnya. Nah, sehingga agar jenazah itu tetap awet kan otomatis diformalin, Ya. dirias juga. Kebetulan dipakaikan baju adat warna hijau dan juga beberapa riasan yang menandakan status sosial Oke. keluarganya. Iya, seperti itulah. Dikasih perhiasan segala macam biasa gitu ya. Otomatis dari pihak keluarga di Tapanuli Utara juga sebenarnya memang karena memang kakek neneknya sebenarnya biasa sih. Cuman karena memang seluruh keluarga besarnya ini udah pada sukses dan sebagainya, menginginkan agar diadakan upacara adat. Upacara adat. Sepakat untuk mengadakan upacara adat. Nah, untuk rangkaiannya sendiri sekitar Hamin satu sebelum dimakamkan atau dikubur itu ada pemotongan kerbau, motong kerbau kayak gitu. Oh ada ya, apa Tapanuli motong kerbau itu ada Motong ya? kerbau ada. Ini diceritakan seperti itu, dia ceritanya seperti itu. Saya nggak tahu bener apa enggaknya, tapi yang jelas dia kan ngirim ceritanya seperti itu. Nah, kebiasaan di sana kalau motong kerbau itu tanduk kerbaunya dipisah. Gitu. Nah, kebetulan kalau di hari pada waktu pemakaman nanti tanduk kerbau ini akan ditaruh di atas makamnya Oh begitu. si Oke. jenazah. Kebetulan jenazahnya kan neneknya tadi. Mm. Nah, sampailah pada upacara pemakaman ini, bro. Upacara pemakaman dihadiri seluruh keluarga segala macam. Pada datang suasana berkabung nih. Nah, dari situ jenazah udah dimakamkan segala macam, keluarga masih ada di sekitar makam. Ngobrol sambil berdoa segala macam. Ternyata si Adi ini ngeliatin tanduk kerbau. Dilihat. Pokoknya matanya tuh nggak bisa lepas dari tanduk kerbau, dilirik. Keren nih. Oh, merasa unik ya? Iya, merasa unik. Wah, ini kalau dikoleksi bagus ini kayaknya. Oke, emang bagus sih. Pikirannya seperti itu. Nah, ketika keluarga itu udah, yuk kita balik ke rumah dan sebagainya, si Adi memberanikan diri nih bilang sama kakek, Pung, ini tanduknya buat Adi. Iya, mungkin dalam bahasa Batak mungkin ya. Ya.
gimana kalau saya ambil aja, saya bawa pulang aja. Oke. Mau saya bawa pulang ke Palembang buat inilah ini. Buat koleksi atau buat mengenang si neneknya itu kali ya. Iya, mungkin niatnya seperti itu. Nah, saat itu pun karena ketertarikannya, sebenarnya kakeknya ragu-ragu. Oke. Nah, karena Adi ini udah terlalu lama merantau, jarang ketemu kakeknya dan sebagainya, kakeknya pun punya pertimbangan. Oh ya udah deh, bawa aja, Oke. nggak apa-apa. Toh juga kamu jarang pulang, mungkin pikirnya wah buat ngenang neneknya, Oke. gitu kan. Nah, akhirnya diizinkanlah sama kakeknya, dibawalah pulang setelah acara pemakaman. Tanduk kerbau yang ditaruh di atas makam itu dibawa pulang sama si Adi, dibawa ke rumah. Nah kebetulan di rumah sana itu kan rumahnya gede, Oke. gede, jadi semua keluarga tuh bisa ngumpul jadi satu ngumpul. Nah kebetulan kan memang untuk tempat tidur kan sudah biasa lah, pasti campur apa segala macam. Sebagian itu ada yang tidur di ruang tengah, ada yang di kamar, ada yang tidur, sebagian ada yang di dapurnya juga. Oh ya. Dimana kalau di Tapanuli Utara itu dapurnya itu biasanya ada kayak semacam perapian, ada perapiannya gitu. Oh kayak rumah-rumah di luar negeri. Iya. Model home alone gitu ya, ada perapian. Enggak. Mungkin perapian itu juga fungsinya buat masak. Oh gitu. Atau yang lain-lain, saya juga kurang tahu. Cuman disebutkan ada tempat buat perapian. Oh, jadi fungsinya selain untuk menghangatkan suhu rumah juga untuk tungku, untuk masak kali ya? Mungkin, karena memang dapurnya itu gede, diceritakan seperti ini gede banget. Lantainya luas, jadi bisa dipakai buat tempat tidur. Atau mungkin kalau memang ada perayaan apa itu kan masaknya masak besar gitu kan. Oh, iya. Nah seperti itu. Singkat cerita, keluarga udah pada tidur, sebagian di dapur, sebagian di ruang tengah, sebagian di mana udah satu rumah itu kan seluruh keluarga pada ngumpul, handai tolan dari mana-mana pada ngumpul. Udah malam harinya sekitar mendekati jam-jam hampir tengah malam, mungkin sekitar jam 11 hampir jam 12 kali ya. Tiba-tiba itu kayak ada suara bergetar gitu. Gimana tuh suara bergetar? Lantai ini kayak iya, kayak sesuatu yang besar lagi ini. Rumah pun seolah-olah kayak sampai bergoncang gitu loh. Rumah itu bergoncang. Nah kebetulan di rumah kakek Adi ini kan masih menggunakan lampu gantung. Oh iya. Nah lampu gantung itu udah macam kayak gempa gitu loh bro. Berayun ya lampu gantungnya. Udah kelihatan kayak berayun gitu. Nah seketika guncangan itu makin kenceng. Kebetulan omnya si Adi ini teriak. Wah, sampai seluruh isi rumah itu bangun. Seisi rumah itu bangun. Nah, ketika semua orang terbangun itu kan pasti panik ya. Ini kenapa? Ditanya nggak bisa ngomong, nggak teriak aja pokoknya, dia masih teriak, meronta-ronta. Wah, matanya melek. Kayak orang nggak sadar. Semacam kerasukan. Nah, semacam kerasukan. Kebetulan si Adi ini yang tadi bawa tanduk kerbau, buat dia bawa pulang ke Palembang. Sementara itu dia menyimpan di kamar kakeknya. Disimpan di kamar kakeknya. Ketika omnya masih teriak-teriak, seluruh keluarga nyamperin segala macam, ada satu yang luput. Apa tuh? Kakeknya nggak ada. Orang masih panik, sedikit terbersit. Opung kemana ya? Seketika itu juga terdengar suara kakeknya teriak. Wah! Jadi dua orang yang teriak-teriak ya? Iya. Ketika seluruh keluarga tersedot ke arah dapur di mana pamannya teriak-teriak,
terdengar teriakan lagi di Kamar kakeknya. kamar kakeknya, which is di mana rumah yang segede itu. Otomatis pada lari ke sana. Wah. Dan kebetulan kalau yang tadi omnya teriak-teriak, ketika omnya teriak tuh ganti kakeknya disamperin ke sana. Omnya udah mulai sedikit tenang, meskipun belum sadar, disamperin ke sana. Ditenangkanlah kakeknya. Belum tenang, omnya teriak meronta lagi. Wah, wah, seluruh keluarga pada megangin, wah, segala macam, pegang kiri kanan semuanya, segala macam. Ternyata mereka berdua memang semacam kesurupan. Dengan istilahnya sekuat tenaga seluruh keluarga itu pada megangin. Iya. Gimana. Si omnya mulai teriak-teriak ketika udah tenang. Kakeknya makin brutal. Wah, segala macam. Kek kenapa? Ya otomatis mungkin dalam bahasa Batak. Seketika ketika kakeknya udah mulai tenang, matanya melotot. Seketika itu kakeknya menyampaikan dalam bahasa Batak, "Unang buan tambing nih," which is yang artinya jangan bawa tanduk itu. Nah, disitulah keluarga mulai nyari, mana ini tanduknya, tanduk apa, segala macam. Which is yang tahu cuman Adi sama opungnya. Iya. Di saat itu akhirnya tanduk apa ini maksudnya? Akhirnya segala macam tanduk mikir, si Adi tersentak dong. Iya. Bilang ke bapaknya, "Pak, tadi tanduk yang dari makam saya bawa pulang." Terus gimana? Dicariin. Tadi saya serahkan kakek, suruh simpen. Nanti niatnya buat kenang-kenangan buat di Palembang. Akhirnya setelah segala macam dicari, ternyata sama kakeknya disimpan di laci. Diambillah dari laci. Seketika itu si Adi dan bapaknya memanggil tetua desa, tetua adat untuk ini segala macam, menetralisir kondisi bla bla segala macam. Sembari dikatakan bahwa sebenarnya tanduk itu kalau bisa jangan dibawa pulang, segala macam, nggak boleh katanya. Akhirnya segala macam, ya sudah, akhirnya omnya sama kakeknya itu ditenangkan, udah dinetralisir, udah sembuh, udah ini, sehingga keesokan harinya Adi dan juga keluarga besarnya balik lagi ke makam untuk menguburkan tanduk itu. Oh, jadi harus dikembalikan ke kuburan neneknya begitu ya? Iya, benar. Itu yang bikin penasaran adalah siapa sebetulnya yang berteriak jangan bawa tanduk ini. Itu kira-kira siapa ya? Neneknya kah? Saya kurang tahu juga, atau karena dia nggak tahu juga. Atau arwah tetua adat, kan tetua adat kan juga ada yang meninggal juga kan? Mungkin, atau mungkin leluhurnya juga. Ya, bahasanya leluhur lah. Bahasa begitu. Leluhur untuk mengikat apa segala macam. Setiap ada kepercayaan adat yang seperti itu, bahwa turun temurun harus adat ini. Itu harus begini loh, harus tanduknya jangan dibawa pulang, tanduknya juga ikut dikubur segala macam begitu ya. Kan sebenarnya tanduk itu kan memang tadinya diletakkan di atas makam segala macam. Cuman karena memang itu kemungkinan si tetua adatnya juga, wah kalau udah kayak gini mendingan daripada nanti mungkin terjadi ke orang lain juga, tanduknya diambil orang atau apa. Bisa jadi arwah leluhurnya itu menagih sampai Palembang kalau misal dibawa beneran ke Palembang ya kan. Nah, bisa jadi. Atau mungkin ketika itu nggak dikubur, ya kan, kalau misal nggak dikubur diambil sama orang lain, mungkin bisa jadi bikin orang lain juga mengalami hal serupa. Yang which is dimana ya kemungkinan kalau di sana kan nggak namanya juga orang keluarga besar segala macam, otomatis makamnya juga biasanya
masih satu keluarga Satu keluarga tuh iya, berdekatan satu makamnya. kerabat gitu kan, berdekatan bukan pemakaman umum yang siapapun bisa di situ. Oke. Nah kayak gitu. Nah. Jadi mending dikuburkan saja agar Dikuburkan. tidak ini. Tapi kehidupan Adi sampai sekarang maksudnya sudah kembali normal? Akhirnya kembali normal. Oke, alhamdulillah sampai sekarang ya. Iya. Berarti ya. Oke. Itu tadi cerita yang dikirimkan oleh salah satu kawan kita bernama Adi, which is itu nama samaran. Terima kasih untuk Mas Adi telah mengirimkan ceritanya di alamat email kami di hello@akadkreatifcorp.asia. Jadi sampai jumpa dan tungguin episode Jenggotan Jengratu Golek Setan selanjutnya.